Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan pada Minggu Misericordias Domini pada hari ini. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami, Yesus Kristus, agar kami bersama Dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami, agar kami melaksanakan kehendak-Mu,
dan kami senantiasa dalam iman yang teguh mengharap akan kebangkitan dan kemuliaan yang akan Engkau berikan kepada yang percaya kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah kita di minggu hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kita baca secara responsoria, nanti di ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1. Marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru, berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat 1. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam ibadah kita minggu ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai persiapan kita untuk menyambut penyampaian firman Tuhan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis,
supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Minggu kita saat ini adalah Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih-setia Tuhan. Dan tema minggu kita adalah kesetiaan Allah. Selamat hari Minggu, Shalom. Kiranya COVID-19 ini segera musnah dan aktivitas kembali normal, bahkan berkat semakin melimpah bagi kita semua. Pada minggu ini kita diarahkan untuk melihat kesetiaan Allah yang tidak pernah pudar. Dalam nas ini Paulus mengungkapkan tentang pandangan orang Yahudi mengenai dirinya sendiri, bahwa merekalah orang yang paling benar, sebab karena merekalah yang menerima firman Allah dan menjalankan hukum Taurat. Tetapi kenyataannya orang Yahudi tidak mentaati hukum Taurat itu. Dalam kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29, Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat dan sunat itu bukanlah lahiriah, tetapi rohaniah. Maka jika menaatinya secara rohaniah, pujian tidak dari manusia, tetapi dari Allah. Jika manusia dapat melakukan semua hukum Taurat itu, sudah pasti ia masuk surga. Kenyataannya, orang Yahudi tidak dapat melakukan semuanya karena mereka tidak setia. Untuk itu Paulus menekankan supaya tetap taat dan mengerjakan keselamatan itu. Tetapi jangan salah arti. Paulus mengatakan bahwa bukti kita percaya dan diselamatkan Tuhan, kita wajib taat dan mengerjakan keselamatan itu sendiri. Keselamatan adalah anugerah, karena Allah sendiri yang mendamaikan manusia dengan dirinya, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan bukan dari usaha, melainkan oleh anugerah Allah yang ajaib. Jadi sangat jelas bahwa Paulus menekankan manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jika nas ini menyinggung bahwa orang Yahudi memiliki keistimewaan karena dipercayakan firman serta hukum Taurat juga sunat kepada mereka, namun dimaknai secara lahiriah. Sekarang bagi kita, apa keistimewaan kita? Firman Allah atau Alkitab juga sudah ada di tangan kita. Baptisan juga sudah kita terima. Apakah sama? Kita memaknainya secara lahiriah. Melalui nas kita minggu ini, keistimewaan dalam bahasa Yunani disebut perissos. Bagi kita keistimewaan itu adalah justru kita menerima anugerah keselamatan itu, dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Dalam minggu kita ini yang menjadi kata kunci adalah kesetiaan Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau beberapa orang menjadi tidak setia? Ketidaksetiaan mereka tidak meniadakan kesetiaan Allah. Karena memang pada dasarnya kesetiaan Allah tidak bergantung kepada kesetiaan manusia. Sebab meskipun ada beberapa orang yang tidak setia kepada Allah, Allah sendiri tetap setia. Orang Yahudi sering menganggap remeh mengenai ketidakbenaran hidup mereka. Sebab bagi mereka kebenaran Allah adalah
kesetiaan Allah kepada mereka meskipun mereka melakukan dosa besar. Allah adalah setia terhadap umatnya dan tidak menghukum mereka. Namun Paulus membantah anggapan itu, bahwa anggapan itu suatu yang mustahil. Sebab andai kata Allah tidak menghukum orang yang tidak benar, maka ia dikatakan tidak adil. Sebab Allah adalah hakim, bukan hakim bagi orang-orang di luar Yahudi saja yang sering mereka sebut kafir. Keistimewaan mereka bukan menjadi sebuah jaminan bahwa mereka terlepas dari dosa. Ternyata orang Yahudi menyelewengkan pengajaran Paulus yang menyatakan bahwa kebaikan akan muncul dari perbuatan jahat. Nampaknya penyelewengan itu dikarenakan orang-orang Yahudi tidak menerima bahwa mereka diklaim juga akan menerima hukuman, padahal mereka umat pilihan. Namun pernyataan itu disanggah oleh Paulus bahwa orang semacam ini sudah selayaknya mendapat hukuman. Maka Bapak, Ibu dan Saudara, tetaplah fokus kepada Allah yang setia itu, memelihara iman kita, tetap setia kepadanya, percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang senantiasa tetap setia kepada kami, terima kasih Bapa, sampai saat ini persekutuan umat-Mu masih tetap berlangsung, walau juga masih ada di rumah. Kami rindu Bapa, persekutuan itu Engkau pulihkan dan boleh bersama-sama hadir di gereja-Mu. Maka selamatkan semua umat-Mu, selamatkan semua bangsa, selamatkan semua umat yang di dunia ini, sehingga COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 209 ayat 1. Satu Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan pada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu?
Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sehari-harian bersama meriah kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya bumi selamanya kewajiban-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.